Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Leonardo Abiduna, NRP 52141000092. Jadi pada video kali ini saya akan membuat video tentang pemahaman materi dari Project Communication Management. Nah, bisa kita lihat di sini pengertian dari Project Communication Management adalah proses yang sesuai dengan waktu dan sesuai rencana, pengumpulan, lalu kreasi, distribusi, penyimpanan, feedback, manajemen, kontrol, monitoring, susunan dari informasi proyek, manajer proyek, menghabiskan waktunya dengan tim dan stakeholder. Jadi intinya proyek komunikasi manajemen ini adalah komunikasi. Jadi di sini bagaimana cara kita berinteraksi dengan entah itu stakeholder atau project staff yang lainnya. Dan di sini komunikasi yang efektif dapat membuat suatu jembatan antara stakeholder yang berbeda, misalnya dari segi budaya atau background organisasinya, lalu perbedaan keahlian, lalu perbedaan sudut pandang, penggemar dan yang lain-lainnya. Ini dapat menyatu satu sama lain. Nah, di sini komunikasi manajemen ini terdapat pada tahap inisiasi sampai monitoring, di mana terdapat identify stakeholder, lalu plan communication management, lalu ada distribute information, lalu manage stakeholder expectation, lalu ada report performance. Nah, langsung saja main prosesnya di sini adalah plan communication management, lalu ada manage communication, lalu ada yang terakhir control communication. Yang pertama di sini adalah plan communication management. Nah, sesuai judulnya plan, yaitu rencana. Jadi di sini adalah pengembangan suatu kebutuhan dan perencanaan untuk komunikasi. Jadi di sini kita akan menentukan dengan cara apa kita berkomunikasi dengan stakeholder untuk bertukar informasi dan juga aset suatu organisasi ke dalam proyek kita. Dan di sini input yang dibutuhkan adalah project management plan, lalu ada stakeholder register, lalu enterprise environmental, dan yang terakhir ada organizational process asset. Dan tools dan teknik yang dibutuhkan adalah communication requirement analysis, lalu communication technology, dan communication model, communication method, dan fitting. Dan output di sini adalah communication management plan, lalu project document update. Nah, ini merupakan contoh dari communication management plan. Dan di sini bisa kita lihat ada communication type di sini. Jadi tipe-tipe bagaimana kita berkomunikasi. Di sini misalnya ada meeting, lalu ada kapan per bulan, atau laporan. Dan di sini ada caranya, yaitu misalnya face to face, terus ada telepon, dan presentasi ataupun email. Dan di sini ada frekuensinya, atau dilakukan beberapa kali. Dan di sini contohnya adalah misalnya sekali, lalu di sini adalah misalnya dibutuhkan, ada mingguan, dan juga ada bulanan dan mingguan. Yang kedua adalah manage komunikasi. Dan di sini manage komunikasi ini adalah proses menciptakan, mengumpulkan, dan mendistribusikan, menyimpan, mengambil, dan disposisi akhir dari informasi proyek sesuai dengan communication management plan tadi. Jadi di sini adalah setelah kita merencanakan cara komunikasi apa yang kita ambil, di sini kita akan mengaturnya bagaimana berjalannya komunikasi itu dengan lancar. Nah, di sini input yang digunakan adalah communication management plan, lalu ada work performance report, lalu enterprise environmental factor, dan juga organizational process asset.
tools dan teknik yang digunakan adalah pertama communication technology, yang kedua adalah communication model, yang ketiga adalah communication method, yang keempat information management system, dan yang kelima adalah performance reporting. Lalu outputnya yang pertama adalah project communication, yang kedua adalah project management plan, yang ketiga adalah project document update, dan yang keempat adalah organizational process asset update. Dan proses yang terakhir dalam project communication management adalah control communication, dimana setelah kita memanage komunikasi tadi, di sini kita akan memonitor atau mengawasi berjalannya komunikasi tersebut. Nah, langsung saja ke kesimpulan. Jadi setelah kita seperti tadi sudah melakukan project human resource management, lalu project risk management, di sini kita melakukan project komunikasi manajemen, di mana komunikasi ini merupakan inti dari kerjasama dengan seluruh orang. Jadi dengan adanya komunikasi kita dapat bertukar informasi, bertukar apa yang apakah ada masalah atau apa, lalu menyampaikan laporan segala macam itu dapat diselesaikan bersama dengan cara diskusi ataupun musyawarah ataupun lainnya. Nah, dengan begitu kita pun akan mendapatkan solusi dari permasalahan yang ada pada proyek tersebut. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.